Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bagian penilaian akhir tahun. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like, share, dan komen. Oke, langsung aja, karena di sini sudah ada soalnya. Langsung aja kita bahas. Soal yang nomor 1 itu adalah gas ideal berada dalam sistem tertutup dipanaskan secara serentak sehingga gas berubah dari P0, V0, dan T0 menjadi P0, V1, dan T1. Proses termodinamika yang terjadi adalah, nah di sini kita bandingin ya, kondisi pertama dengan yang kedua. Di sini P0 tetap menjadi P0, kemudian V0 menjadi V1 berarti berubah, T0 menjadi T1 juga berubah, berarti yang tetap adalah tekanan. Nah, untuk keadaan atau kondisi dengan tekanan tetap itu disebut dengan isobarik, sehingga yang benar adalah yang A. Kita lanjut, nomor 2. Gas hidrogen dan gas helium memiliki massa, suhu, dan tekanan yang sama. Nah, di sini adik-adik bisa tulis seperti ini ya. Untuk massa, tulis M aja. Hidrogen itu bisa ditulis sebagai H2, MH2, MH2 itu sama dengan M helium. Ini helium, MHE gitu. Kemudian apalagi nih, tekanan, suhu berarti T ya, TH2 TH2 ini enggak tahu ya, establishmentnya agak susah, saya belum terbiasa buat nulisnya jadi lumayan susah. Oke, TH2 sama dengan T helium. Udah itu apalagi nih, tekanan berarti P H2 sama dengan P helium, kayak gini. Oke, kita hapus ya biar lebih luas. Udah itu mula-mula keduanya memiliki tekanan sebesar P0. Oh, berarti buat aja nanti pH2 mana nih, pH2 sama dengan pHe ya, sama dengan P0. Yang ini pH2 sama dengan pHe. Oke, kita hapus. Kedua gas tersebut mengalami proses isotermal. Nah, kalau isotermal itu berarti suhunya konstan ya. Pengaruhnya tekanan gas hidrogen dan helium menjadi P1 dan P2. Oh, ini berarti boleh deh dibuat P aksen ya. P1, PH2, P aksen H2 dan PHE, berarti P1 dan P2. Jika atom relatif hidrogen dan helium berturut-turut adalah 1 gram dan 4 gram. Nah, untuk ini berarti kamu bisa buat M aja, MHE sama MH2 sama MHE. Jadi yang ini salah. Yang ini MH2 ya. MH2. MH2-nya ini dikali 2 dulu ya. Karena kan ada 2 ininya, hidrogennya ada 2. Berarti 2 gram per mol ya. Yang ini berarti MHE. Oke, saya hapus. Oh ya adik-adik, untuk yang mula-mula yang tadi yang ini kamu buat P0 aja deh ya. Jadi P0 HE sama dengan P0 H2
ini H2 ya, itu sama dengan P0. Nah jadi untuk yang ini kamu tulisnya PH2 aja, jadi gak usah pakai aksen. Yang ini jadinya PHE gitu. Oke, apalagi nih, hubungan persamaan tekanan yang benar agar nilai usaha kedua gas sama besar adalah. Nah di sini langsung aja ya kita pakai persamaan usaha yang berlaku di isotermal, yaitu W sama dengan nRT ln P0 dibagi dengan P. Kemudian N-nya kita ganti dengan M dibagi M ya. Jadi M kapital adalah massa relatifnya dikali RT ln P0 dibagi dengan P. Nah, karena berdasarkan data yang diketahui tadi, yang berubah hanya massa, massa molekul relatif, maksudnya yang M kapital yang beda. Itu hanya M kapital dan tekanan yang ini nih, yang terakhir kita beda cuma M dan P aja. Berarti nanti persamaan ini ntar berubah jadi kayak gini, W itu dapat dikatakan sebanding dengan 1/M ln 1/P. Jadi yang sama ini gak usah dimasukin gitu. Nah setelahnya tinggal kita samain aja W helium dengan W hidrogen. Nah kenapa harus disamain? Karena udah disebutin di soal nih, hubungan persamaan tekanan yang benar agar nilai usaha kedua gas sama besar nih. Makanya kita buat menjadi WH2 sama dengan 2HE. Nah ini ya, WH2 ini tinggal kamu tulis persamaan yang udah saya tulis di sebelah sini tadi. Nah jadinya dia 1/MH2 ln P0 dibagi dengan PH2. Kemudian yang WHE nya juga sama, cuman kamu sesuaikan aja M nya dengan MHE, P nya yang di bawah juga menjadi PHE. Nah langkah selanjutnya adalah MH2 ini pindahin ke ruas sebelah kiri ke sini, jadinya MH2 dibagi MHE. Nah yang selanjutnya adalah kamu tinggal masukin ya yang ini nih, PH2 masukin menjadi P1, kemudian PHE nya masukin menjadi P2. Nah barulah kamu yang di bawah sini ya, kamu masukin nilai MH2 nya 2 gram per mol dan MHE nya 4 gram per mol. Kemudian tinggal kamu sederhanain dengan cara sama-sama dibagi 2 bagi 2 berarti 1, 4 bagi 2 berarti 2, makanya dapat setengah. Oke, kita hapus. Nah kemudian persamaan ini ya, setengah ln P0 per P2 itu sama aja dengan ln P0 per P2 dipangkatin setengah. Kemudian ln dengan ln nya kita coret, sehingga dapatlah persamaan yang ini nih, sisa yang ini tadi setelah ln nya dicoret. Kemudian untuk mencari P1 berarti P0 dibagi dengan P0 per P2 pangkat setengah, atau juga bisa ditulis sebagai P1 sama dengan P0 P2 pangkat setengah. Jadi dapatnya seperti ini. Kita hapus dulu deh, aku nggak mau. Oke, kita lanjut nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan konsep hukum 1 termodinamika ditunjukkan pada angka. Nah yang pertama ini dia membahas mengenai isotermal. Kalau isotermal berarti dia delta U nya sama dengan 0 ya. Di sini langsung aja kita masukin ke Q sama dengan delta U tambah W. Masukin delta U nya 0, berarti dapatlah Q sama dengan W. Nah coba kita lihat statementnya. Kalori yang diterima pada proses isotermal senilai dengan usaha yang dilakukan sistem. Nah berarti ini benar ya pernyataan yang pertama. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Energi dalam proses isobarik, ini isobarik ya, berarti isobarik itu W nya adalah P dikali dengan delta V. Nah kamu tinggal masukin aja, ini kan rumus hukum 1 termo ya. Nah yang W ini
kamu tinggal ganti dengan P kali delta V, di mana delta V itu adalah V2 dikurang dengan V1. Sehingga ini persamaannya. Nah, kita lihat ternyata di sini berbeda kan dengan persamaan yang dihasilkan. Berarti pernyataan kedua salah. Ini pertama kita conteng dulu kali ya. Udah itu kita coba persamaan ketiga. Energi dalam proses adiabatik senilai dengan usaha yang diterima sistem. Nah, kalau untuk proses adiabatik berlaku Q sama dengan 0. Nah, berarti kamu langsung aja ganti Q-nya dengan 0. Kemudian dapatlah 0 sama dengan delta U tambah W, pindah ruas saja, dapatnya menjadi delta U sama dengan negatif W. Artinya yang ketiga ini juga benar ya. Yang terakhir, kalori yang diterima pada proses isokorik senilai dengan besar usaha yang dilakukan. Nah, kalau dia proses isokorik berarti W-nya sama dengan 0, tidak ada usaha atau kerja yang dilakukan oleh sistem. Sehingga diperoleh nilainya adalah Q sama dengan delta U. Artinya pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Oke, untuk pembahasan soal yang selanjutnya nanti saya coba di part yang lain ya. Kalau nanti videonya rame, saya akan bahas sampai ke soal yang terakhir. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.